Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, upacara hari Senin 17 Agustus 2020 beserta memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 siap dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Satu komando, seluruhnya. Siap. Gerak. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada komandan upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada komandan upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada komandan upacara. Inspektur upacara memasuki mimbar upacara. Pasukan, saya ambil alih. Seluruhnya siap. Gerak. Penghormatan umum kepada Inspektur upacara dipimpin oleh komandan upacara. Para inspektur upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan komandan upacara kepada Inspektur upacara bahwa upacara siap dimulai. Laksanakan. Siap. Laksana. Pengibaran bendera merah putih yang diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadap. Kanan. Hadap. Kiri. Dan. Satu. Dua langkah ke belakang. Jam. Luruskan. Lurus. Mana? Hormat. Bang. Pegang. Bang. Tutup. Formasi. Mulai. Balik kanan. Kanan tegak maju. Jalan. Tiap-tiap panjang. 2 kali belok kanan. Kanan. Belok kiri. Belok kanan. Mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah kita sejenak mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai.
Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu
dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak! Yang saya hormati Kepala Sekolah SD di Asoh, Kepala Sekolah SMP di Asoh, serta jajaran Dewan Guru dan staf, anak-anakku sekalian, generasi cerdas aktif soleh yang ibu banggakan dan ibu cintai karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lelah menjadi bangsa Indonesia. Butuh stamina batin yang panjang. Naskah ini ditulis oleh Toto Izul Fatah, Direktur Eksekutif Citra Komunikasi Denny J.A. Tidak terasa usia kemerdekaan Republik Indonesia kini sudah memasuki 81 tahun. Sebuah usia yang pasti tak muda lagi. Namun, dalam perjalanannya usia kemerdekaan itu belum berbanding lurus dengan kematangan usia kemerdekaannya. Masih banyak PR besar yang belum selesai. Masih setumpuk persoalan bangsa yang belum teratasi. Dan masih sederet program besar yang belum berjalan ideal. Menjadi bangsa Indonesia memang membutuhkan stamina batin yang panjang. Bukan hanya stamina untuk bekerja dan mencari nafkah, tetapi juga stamina untuk menyaksikan berbagai ironi yang datang hampir tanpa jeda. Setiap hari kita disuguhi berita tentang korupsi, angkanya bukan lagi jutaan atau sekadar miliaran rupiah, melainkan puluhan hingga ratusan triliun. Sekadar contoh, kasus Tata Niaga Timah yang diperkirakan menimbulkan kerugian negara sekitar 300 triliun rupiah. Kejaksaan menyebut perkara tersebut melibatkan puluhan orang dan sejumlah korporasi. Angka sebesar itu rasanya sulit dibayangkan oleh rakyat biasa. Seorang buruh mungkin harus bekerja seumur hidupnya hanya untuk memiliki rumah sederhana. Seorang petani harus menunggu berbulan-bulan untuk menikmati hasil panen. Seorang pedagang kecil harus berjualan dari pagi sampai malam demi memperoleh keuntungan 100 atau 200 ribu rupiah. Namun, di dunia korupsi, uang triliunan rupiah seolah hanya angka di atas kertas. Dan yang membuat hati semakin letih, korupsi kini seperti tidak lagi dilakukan dengan rasa takut atau malu. Praktek kotor itu belakangan berlangsung semakin masif dan vulgar, termasuk pamer kekayaan para pejabat yang sangat percaya diri dengan kekayaan yang diperolehnya. Seolah-olah kekayaan bukan lagi sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan, melainkan sesuatu yang harus dipertontonkan. Belum selesai dengan korupsi, rakyat juga harus menyaksikan wajah hukum yang kadang terasa berbeda dengan satu orang dan orang lainnya. Terhadap rakyat kecil, hukum dapat bergerak cepat, tegas, dan tanpa kompromi. Namun, ketika berhadapan dengan orang yang memiliki uang, kekuasaan, jabatan, proses hukum terkadang menjadi panjang dan berbelit-belit. Disinilah lahir sindiran lama bahwa hukum masih sering terasa tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Sindiran itu tentu tidak berarti seluruh polisi, jaksa, hakim, dan aparat penegak hukum berperilaku buruk. Masih sangat banyak
aparat yang bekerja jujur dan mempertaruhkan keselamatan demi keadilan. Rakyat juga menyaksikan program besar pemerintah yang mempunyai niat baik, tetapi kemudian menghadapi persoalan tata kelola yang buruk. Program makan bergizi gratis misalnya, membawa misi mulia untuk memperbaiki gizi anak-anak Indonesia. Namun niat mulia itu tidak otomatis melahirkan hasil yang mulia. Ada beberapa tata kelola buruk yang memberi ruang praktik korupsi besar. Meski terjadi fakta buruk seperti itu, kita tentu tidak boleh memusuhi program pemerintah. Namun, kita juga tidak boleh menganggap setiap kritik sebagai bentuk kebencian. Justru kritik diperlukan agar program baik tidak dibajak oleh orang-orang yang jahat. Pada bagian lain ada juga kasus kepala daerah yang mulai berteriak dengan keuangan daerahnya, hingga banyak yang tak lagi mampu membayar pegawainya. Daerah diminta memberikan pelayanan terbaik, tetapi sebagian besar anggaran habis untuk belanja rutin. Daerah diminta melakukan efisiensi, tetapi pada saat yang sama harus menanggung tambahan pegawai, program nasional, dan program lainnya. Menghadapi semua kenyataan pahit itu, apakah kita harus menyerah? Tentu tidak. Jangan lelah menjadi bangsa Indonesia. Jangan buru-buru menyesali tanah kelahiran kita di negeri tercinta ini. Jangan mudah mengatakan tidak ada lagi harapan. Dan jangan pula merasa bangsa lain selalu lebih baik, lebih bersih, lebih adil, dan lebih sempurna. Bangsa Indonesia dibentuk oleh perjalanan pahit dan penderitaan panjang berabad-abad. Negeri ini mengalami penjajahan selama beratus tahun, perampasan sumber daya alam, kerja paksa, diskriminasi, kemiskinan, dan perpecahan. Namun, bangsa ini tidak hilang, tetap tegak berdiri hingga saat ini. Nenek moyang kita tidak menyerah meskipun senjata kalah modern. Para pejuang tidak berhenti hanya karena penjara, intimidasi, atau ancaman. Mereka tetap percaya bahwa suatu hari bangsa ini dapat berdiri sejajar di atas kakinya sendiri di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Karena itu, penderitaan seharusnya tidak membuat kita kehilangan harapan. Kesulitan justru harus makin mengaktifkan kembali daya tahan sejarah kita untuk tetap optimis. Meskipun optimisme itu bukan berarti diam melihat korupsi, husnuzon bukan berarti membiarkan kesewenang-wenangan, kesabaran bukan berarti menerima ketidakadilan, cinta tanah air bukan berarti selalu membenarkan pemerintah. Cinta kepada Indonesia justru harus diwujudkan dengan keberanian mengkritik terhadap apa yang salah. Kita harus tetap marah terhadap korupsi, tetapi jangan kehilangan akal sehat. Apapun kondisi pahit yang sedang dialami bangsa Indonesia, tak boleh menjadi alasan kehilangan optimisme. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah. Sesuai firman-Nya dalam Quran surat Az-Zumar 53. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Mungkin Tuhan sedang memperlihatkan semua kebobrokan bangsa ini agar kita sadar dan tidak lagi menutup mata. Kita harus tetap optimis karena masih ada guru yang mengajar dengan tulus di daerah terpencil. Masih ada petani yang menanam meskipun harga pupuk mahal. Masih ada nelayan yang melaut meskipun menghadapi gelombang dan tsunami. Dan masih ada dokter, perawat, polisi, jaksa, hakim, tentara, birokrat, aktivisme, ulama, pendeta, tokoh agama, dan relawan yang bekerja dengan jujur. Karena itu, jangan lelah menjadi bangsa Indonesia. Kenapa? Karena negeri ini terlalu mahal untuk diserahkan kepada koruptor, terlalu indah untuk dirusak oleh keserakahan, dan terlalu suci perjuangan para pendiri negeri ini untuk kita tinggalkan. Siapa tahu berbagai kepahitan hari ini bukan tanda bahwa Indonesia akan berakhir, melainkan cara Tuhan memaksa bangsa ini untuk bersih-bersih diri, untuk memperbaiki arah dan kembali menemukan jiwanya yang hilang. Jangan menangis, Ibu Pertiwi. Jakarta, Agustus 2026.
Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional 17 Agustus dan Mars Asal. Agustus tahun 45
Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita tundukkan hati dan kepala kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Tuhan semesta alam, penguasa langit dan bumi, atas izin dan rahmat-Mu pada pagi yang cerah penuh berkah ini, kami dapat berdiri tegak di bawah kibaran sang merah putih memperingati 81 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Hari ini 17 Agustus 2026, kami menundukkan kepala mengenang para pahlawan bangsa. Betapa besar perjuangan mereka yang rela meninggalkan keluarga, mengorbankan masa muda, bahkan mempertaruhkan nyawa agar anak cucunya dapat hidup di negeri yang merdeka. Maka dari itu, terimalah segala amal ibadah mereka, ampuni kesalahan mereka, berikanlah balasan yang setimpal kepada mereka atas segala pengorbanan yang telah mereka lakukan. Ya Allah yang Maha Bijaksana, jangan biarkan kami menjadi generasi yang melupakan sejarah, melupakan jasa para pahlawan, atau menyia-nyiakan kemerdekaan yang telah mereka titipkan kepada kami. Jadikan kami generasi yang mampu menghadirkan solusi. Jauhkanlah negeri kami dari perpecahan dan permusuhan. Maafkanlah hati kami yang mudah membenci hanya karena perbedaan. Ajarkanlah kami untuk menghargai perbedaan. Ya Allah yang Maha mengetahui segala isi hati, saat ini Indonesia telah memasuki 81 tahun. Kami bersyukur atas segala kemajuan yang telah Engkau anugerahkan kepada negeri ini. Namun kami juga menyadari bahwa bangsa kami masih menghadapi begitu banyak ujian. Masih banyak saudara-saudara kami yang berjuang mencari penghidupan yang layak, yang dilanda bencana, diuji perekonomiannya dan hidup dalam kesulitan. Ya Allah yang Maha mendengar lagi Maha Penyayang, di zaman ini seringkali hati kami dipenuhi rasa sedih ketika menyaksikan penderitaan, ketidakadilan, pertengkaran dan berbagai persoalan yang menimpa bangsa ini. Terkadang kami bertanya dalam hati, ya Allah, sampai kapan negeri ini harus menghadapi semua ini? Akan tetapi kami percaya di balik semua kesulitan selalu ada hikmah, dan di balik setiap ujian selalu ada jalan keluar yang Engkau siapkan. Jadikanlah setiap kesedihan kami sebagai doa, keresahan kami sebagai kepedulian, dan kegelisahan kami sebagai dorongan untuk melakukan kebaikan. Satukanlah hati kami, ya Allah. Satukanlah hati seluruh rakyat Indonesia. Jauhkan negeri kami dari perpecahan, permusuhan, fitnah, korupsi, penyalahgunaan amanah, serta segala bentuk kezaliman. Tumbuhkan dalam diri kami kejujuran, kepedulian, tanggung jawab, dan yang terutama semangat untuk saling menguatkan. Ya Allah yang Maha membolak-balikan hati, bimbinglah para pemimpin bangsa kami. Limpahkan kepada mereka hati yang jujur, pikiran yang bijaksana, keberanian untuk menegakkan keadilan, serta keikhlasan dalam mengemban amanah. Jauhkanlah mereka dari keserakahan dan segala bentuk kezaliman.
Jadikanlah setiap keputusan yang mereka ambil membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Allah yang Maha Melindungi, jadikanlah negeri kami negeri yang adil, negeri yang makmur, negeri yang rakyatnya tidak takut untuk bermimpi, negeri yang rakyatnya dapat bekerja dengan layak, negeri yang setiap rakyatnya dapat berharap akan masa depan yang lebih baik. Jadikanlah Indonesia sebagai rumah yang nyaman bagi seluruh anak bangsa, di mana tempat setiap orang dapat hidup dengan aman, saling menghormati, dan memiliki harapan akan masa depan yang lebih baik. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, para pahlawan yang telah mendahului kami, para pemimpin kami, dan seluruh rakyat Indonesia. Limpahkan kesehatan kepada yang sakit, kekuatan kepada yang sedang berjuang, serta harapan kepada mereka yang sedang meliputi kesulitan dan kesedihan. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa dan harapan kami. Jadikan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini menjadi titik tumbuhnya semangat baru untuk membangun Indonesia yang lebih maju, lebih bersatu, dan lebih adil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Ada Inspektur Upacara. Inspektur Upacara beserta Dewan Guru dipersilahkan meninggalkan mimbar upacara. Penghormatan kepada Komandan Upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada Komandan Upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Komandan Upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Pemimpin pasukan mengistirahatkan pasukannya. Satu komando seluruhnya.
Istirahat di tempat.